Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pemateri pertama saya berikan kesempatan. Yang pertama, aliran paralisme. Pengertian paralisme. Paralisme diambil dari kata perennial yang di dalam Oxford Advent Lamb of the Advent Lemmer, The Story of Grand English, diartikan sebagai containing throughout the wind year atau listing for very long time. Abadi atau kekal. Dari makna yang terkandung dalam kata itu adalah aliran paralisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Yang kedua, sejarah perkembangan aliran paralisme. Aliran paralisme lahir pada abad ke-20. Paralisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Mereka menantang pandangan progresisme yang menekan perubahan dan suatu yang baru. Paralisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian dan ketidakaturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual dan sosial kultural. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mengamankan keterbatasan tersebut, yaitu dengan jalan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat, dan tertuju. Yang ketiga, konsep pemikiran paralisme. Filsafat perennial dikatakan sebagai filsafat keabadian, sebagaimana dikatakan oleh Fridtjof Schoon. Philosophy principle is the universal consist with always his elsewhere and always be X. Atau filsafat perennial adalah satu pengetahuan mistis universal yang telah ada dan akan selalu ada selamanya. Filsafat perennial sebagai suatu wacana intelektual yang secara populer muncul beberapa dekade ini bukanlah istilah yang baru. Filsafat perennial cenderung dipengaruhi oleh manusia spiritual yang krital. Hal ini disebabkan oleh tema yang disusunnya, yaitu hikmah keabadian yang hanya bermakna dan mempunyai kekuatan ketika ia dibicarakan oleh agama. Makanya tidak mengherankan baik di barat maupun Islam bahwa lainnya filsafat perennial adalah hal yang telah kritis pada filsuf yang sufi atau mistis dan sufi atau mistis yang filsuf pada samanya. 4. Tokoh-tokoh aliran perennialisme. Yang pertama, Rene Guénon. Rene Guénon yang adalah tokoh filsafat perennial masuk ke sekolah Gerard Encausse di Prancis. Ia mendirikan Free School or Hermeneutic Sciences, sebuah sekolah yang mengkaji tentang Mistianisme. Selama berada di Prancis, ia tidak hanya aktif mengikuti berbagai kajian mistis, namun yang berkenalan dengan sejumlah tokoh Freemason, teosofi, dan berbagai gerakan spiritual yang lain. Karyanya antara lain berjudul The Crisis of the Modern World, sebuah buku yang melukiskan krisis manusia modern. Yang kedua, Agostino Stoico. Kunci pemikiran filsafat Stoico terlihat pada pandangannya bahwa terdapat prinsip tunggal dari segala sesuatu yang satu dan selalu sama dalam pengetahuan manusia. Menurut Stoico, agama merupakan kemampuan alamiah manusia untuk mencapai kesejatian. Agama merupakan syarat mutlak bagi manusia untuk menjadi manusia dan merupakan vera philosophia atau filsafat sejati, yaitu filsafat yang mengarah kepada kesalehan dan kontemplasi pada Tuhan.
Filsafat dan agama yang sejati selalu mendorong untuk menjadi subjek Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan meninggalkan apa yang dilarangnya hingga menjadi seperti Tuhan. 3. Fridtjof Schuon. Fridtjof Schuon berpendapat bahwa metafisika keagamaan atau filsafat perennial tidak terpisah sama sekali dari tradisi dan transmisi mata rantai tradisional, termasuk dalam realisasi spiritual. Metafisika inilah yang menjadikan setiap agama bersifat religio perennis, agama yang bersifat abadi. Filsafat perennial memahami agama dalam realitasnya yang paling transenden atau metafisika yang bersifat transenden historis, bukan hanya agama dalam kenyataan faktual saja. 4. Ananda K. Koraswarni. Koraswarni mengidentikan filosofia perennis dengan tradisi. Tokoh ini banyak melakukan serangan terhadap filsafat dalam berbagai segi, guna memberikan dasar yang bersih bagi penghadiran metafisika sejati, serta mencegah adanya distorsi atau deviasi kebingungan antara filsafat profan dengan pengetahuan sakral. Komaraswarni memahami istilah adnin atau ikatan merupakan ikatan seorang manusia dengan Tuhannya yang lebih dipahami sebagai tradisi dan karakter manusia primordial. Hanya kepada Tuhan manusia pantas tunduk, oleh karena itu manusia adalah sebaik-baik ciptaan Tuhan. Yang 5, Syed Hussein Nasr. Nars mengatakan bahwa filsafat perennial adalah pengetahuan yang selalu ada dan akan ada yang bersifat universal. Ada yang dimaksud adalah berada pada setiap zaman dan setiap tempat karena prinsipnya yang universal. Pengetahuan yang diperoleh melalui intelektualitas ini terdapat dalam inti semua agama dan tradisi. Realisasi dan pencapaiannya hanya mungkin dilakukan melalui metode-metode, ritus-ritus, simbol-simbol, gambar-gambar, dan sarana-sarana lain yang disucikan oleh asal ilahian atau divine original yang menciptakan setiap tradisi. Konsep perennialisme dalam pendidikan dilatar belakangi oleh filsafat Plato sebagai bapak idealisme klasik, filsafat Aristoteles sebagai bapak realisme klasik, dan filsafat Thomas Aquinas yang mencoba memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran filsafat Gereja Katolik yang tumbuh pada zamannya atau abad pertengahan. Yang pertama, Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Plato adalah filsuf idealis yang memandang dunia ide sebagai dunia kenyataan. Pokok pikiran Plato tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai adalah manifestasi daripada hukum universal yang abadi dan sempurna, yakni idea, sehingga ketertiban sosial hanya akan mungkin bila ide itu menjadi ukuran asas normatif dalam tata memerintah. Maka tujuan pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar dan mempraktekkan asas-asas normatif itu dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira, suatu kota kecil di semenanjung Kalkidike di Tracia atau Balka pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 372 sebelum Masehi.
Aristoteles menganggap pembinaan kebiasaan sebagai dasar, terutama dalam pembinaan kesadaran disiplin atau moral, harus melalui proses permulaan dengan kebiasaan di waktu muda. Secara ontologis, ia menyatakan bahwa sifat atau watak anak lebih banyak potensialitas, sedang guru lebih banyak mempunyai aktualitas. Bagi Aristoteles, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. Untuk mencapai pendidikan itu, maka aspek jasmani, emosi, dan intelektual harus dikembangkan secara seimbang. Yang ketiga, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas atau Thomas dari Aquino, dia lahir pada 1224 sampai 1274. Lahir di Rocca Sica dekat Naples, Italia. Seperti halnya Plato dan Aristoteles, tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Thomas Aquinas adalah sebagai usaha mewujudkan kapasitas yang ada dalam individu agar menjadi aktualitas, aktif dan nyata. Tingkat aktif dan nyata yang individu ini bergantung dari kesadaran-kesadaran yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Dalam hal ini, peranan guru mengajar dan memberi bantuan pada anak didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya. Selanjutnya yang kelima, prinsip-prinsip pendidikan perennialisme. Di bidang pendidikan, perennialisme sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokohnya, yaitu Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Dalam hal ini, pokok pikiran Plato tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai adalah manifestasi daripada hukum universal yang abadi dan sempurna, yakni ideal, sehingga keterlibatan sosial hanya akan mungkin bila ide itu menjadi ukuran asas normatif dalam tata pemerintahan. Maka tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar dan mempraktekkan asas-asas normatif itu dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya yang keenam yaitu pandangan-pandangan aliran perennialisme. Yang pertama, bagian A, pandangan tentang realita atau ontologis. Perennialisme memandang bahwa realita itu bersifat universal dan ada di mana saja, juga sama di setiap waktu. Nah, inilah jaminan yang dapat dipenuhi dengan jalan mengerti wujud harmoni bentuk-bentuk realita meskipun tersembunyi dalam satu wujud materi atau peristiwa-peristiwa yang berubah ataupun di dalam ide-ide yang berenang. B. Pandangan tentang pengetahuan atau epistemologi. Perennialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung pada kepercayaan, dan kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dan benda-benda. Nah, di sini benda-benda yang dimaksud adalah hal-hal yang adanya bersendikan atas prinsip-prinsip keabadian. Selanjutnya yang bagian C yaitu pandangan tentang nilai atau aksiologi. Pandangan tentang hakikat nilai menurut perennialisme adalah pandangan mengenai hal-hal yang bersifat spiritual atau hal yang absolut atau ideal adalah sumber nilai, oleh karena itu nilai selalu bersifat teologis. Nah, menurut perennialisme, hakikat manusia juga menentukan hakikat perbuatannya, sedangkan hakikat manusia pertama-tama tergantung pada jiwanya. Jadi, persoalan nilai berarti juga persoalan spiritual. Bagian D, pandangan tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Perennialisme memandang education as cultural regression, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan yang ideal.
Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang kebudayaan ideal tersebut. Yang kedua, tujuan pendidikan. Bagi perennialis, bahwa nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi, inilah yang harus menjadi tujuan pendidikan yang sejati. Sebab itu, tujuan pendidikannya adalah membantu peserta didik menyingkapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Yang berikut, sekolah. Sekolah merupakan lembaga tempat latihan elit intelektual yang mengetahui kebenaran dan suatu waktu akan meneruskannya kepada generasi pelajar yang baru. Sekolah adalah lembaga yang berperan mempersiapkan peserta didik atau orang muda untuk terjun ke dalam kehidupan. Sekolah bagi perennialis merupakan peraturan-peraturan yang aktifikal di mana peserta didik berkenalan dengan hasil yang paling baik dari warisan sosial budaya. Yang berikut, kurikulum. Kurikulum pendidikan bersifat subjek konkret, berpusat pada materi pelajaran. Materi pelajaran harus bersifat universal dan abadi. Selain itu, materi pelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan rasionalitas manusia, sebab demikianlah hakikat manusia. Mata pelajaran yang mempunyai status tertinggi adalah mata pelajaran yang mempunyai rational content yang lebih besar. Yang berikut, metode. Metode pendidikan atau metode belajar utama yang digunakan oleh perennialis adalah membaca dan diskusi, yaitu membaca dan mendiskusikan karya-karya besar yang tertuang dalam decrypt books dalam rangka mendisiplinkan pikiran. Yang terakhir, peran guru dan peserta didik. Peran guru bukan sebagai perantara antara dunia dan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar serta mengajar. Guru mengembangkan potensi-potensi self-discovery dan ia melakukan moral authority atau otoritas moral atas murid-muridnya karena ia seorang profesional yang qualified dan superior dibandingkan dengan muridnya. Guru harus mempunyai aktualitas yang lebih dan perfect knowledge. Yang berikut, landasan filosofis perennialisme. Manusia adalah makhluk yang bersifat rasional karena manusia terlahir dengan fungsi kemanusiaan yang sama. Aliran perennialisme ini membuktikan adanya hukum rasionalitas masih ada dan benar di sepanjang zaman. Prinsip rasionalitas yang berkaitan dengan adanya prinsip kesadaran dan kebebasan dalam setiap gerak manusia. Ontologis yaitu dasar pemikiran aliran ini. Mereka berpendapat bahwa sistem perkembangan pada manusia memiliki hukum natural yang bersifat tetap dan tidak teratur. Dalam aliran ini juga menjelaskan bahwa manusia bersifat rasional karena unggul dalam intelektualnya dengan tidak meninggalkan seni, keindahannya, dan pada hakikatnya manusia memiliki potensi dasar yaitu kemauan, nafsu, dan pikiran di mana ketiganya harus seimbang dan berjalan agar menjadi manusia yang kritis. Yang berikut, pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Aliran ini dibangun atas dasar keyakinan ontologis. Sebenarnya pengetahuan pendidikan itu sudah ada sejak dulu, dengan adanya subjek individu yang sedang mencari ilmu dan bagaimana ia menggunakan ilmu tersebut, dan aliran memiliki prinsip dasar dalam menemukan kebenaran abadi, di mana kebenaran ini dapat kita peroleh dengan latihan intelektual yang menyebabkan pikiran menjadi teratur atau terstruktur. Aliran pendidikan berpendapat bahwa berbagai ilmu pengetahuan tentang kebenaran mutlak. Pengetahuan yaitu hasil akhir atau informasi apabila seseorang sudah mencari kebenarannya tentang kebenaran mutlak.
Setiap pendidikan mencari data yang benar agar mendapatkan tujuan akhir, yaitu kebenaran dengan melalui disiplin intelektual terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa belajar sangat penting untuk meluruskan suatu problem dengan metode mencari kebenaran apa isi aliran ini, dengan tanda kutip boleh mengikuti adanya perkembangan problem. Dengan metode mencari kebenaran pada isi aliran ini, dengan tanda kutip boleh mengikuti adanya perkembangan teknologi, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai budaya aslinya. Pada aliran ini atau dikenal dengan aliran perennialisme, aliran masa lampau, penerapan aliran dalam pendidikan sangat dibutuhkan agar individu tidak menghilangkan nilai-nilai budaya yang sudah ada. Yang berikut kesimpulan. Merupakan terapan dari filsafat umum. Filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realistis, pengetahuan, dan nilai. Berikut ini dua aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Perennialisme diambil dari kata perennial yang dalam Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English diartikan sebagai continuum throughout the whole year atau lasting for a very long time. Abadi atau kekal. Dari makna yang terkandung dalam kata itu adalah aliran perennialisme yang mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme lahir pada tahun 1930-an sampai sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan perennialisme. Perennialisme menentang pandangan progresisme yang menekankan perubahan dan suatu yang baru. Perennialisme memandang situasi di dunia ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama pada kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Maka perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberesan ini. Demikian hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.